Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Before we are going to our learning today, first I want to ask you, do you ever heard about news on television, or have you ever read a newspaper? Okay, well, good. Our material today is about news item text. Well, news item text. News. Baiklah, news adalah berita. Kalian semua tahu bahwa news adalah berita, dan news item text adalah salah satu jenis teks yang berisi tentang sebuah berita. Di sini Miss akan menjelaskan tentang 3 poin penting dalam news item text. The first one is social function. Okay, social function of news item text. Apa sih fungsi sosial dari news item text itu? Oke, di sini Miss sudah tuliskan bahwa social function dari news item text adalah to inform the readers or listeners about events of the day that are considered important of newsworthy. Di sini Miss garis bawahi newsworthy. Apa sih newsworthy itu? Ya, newsworthy adalah layak diberitakan, bahwa suatu informasi yang layak diberitakan kepada pembaca atau pendengar. Jadi suatu berita itu layak untuk diberitakan. Okay, so far so good about social function. Okay, next, generic structure of news item text. Generic structure. Apa sih jenis structure dari news item text itu? Ada 3 bagian. Di sini yang pertama yaitu newsworthy event. Jadi dalam membuat suatu news item text itu ada bagian-bagiannya. Bagian pertama yaitu newsworthy items. Newsworthy events, yang terdiri dari apa sih dari isi berita itu, dan siapa yang ada di dalamnya, kapan terjadinya, dan di mana. Itu kita masukkan ke dalam newsworthy event, atau biasa kita temukan dalam paragraf yang pertama. Untuk yang kedua yaitu background event. Background event, apa sih Miss background event itu? Background event adalah paragraf yang terdiri dari kronologi suatu kejadian, kronologi suatu berita yang ingin disajikan. Biasanya dalam background event itu berisi tentang mengapa kejadian itu dan bagaimanakah kejadian tersebut terjadi. Itu kita masuk ke bagian background event. Oke, yang ketiga yaitu source. Apa sih source? Kita source saja sudah tahu ya. Source itu sumber berita ya. Jadi di sini kita berisi tentang comments by participant in witness to others event. Jadi dalam paragraf ini terdiri dari berisi tentang partisipan, komen dari misalkan saksi mata, komen dari saksi mata, sumber berita, kenapa kejadian terjadi. Oke. Selanjutnya yaitu yang ini udah oke ya. Yang ketiga yaitu language feature. Well, yang ketiga yaitu language feature. Language feature yang digunakan dalam suatu news item text. Apa sih yang kita gunakan untuk membuat news item text? Tenses apa sih yang kita gunakan? Bukan begitu?
Dalam pembuatan news item text, karena ini bentuknya memberitahu penjelasan suatu berita yang telah terjadi, so we use here to make a news item text, we use a simple past tense. Jadi bentuknya yaitu bentuk kalimat lampau, di mana kalimat lampau ini bentuknya yaitu subject plus verb to plus complement. Jadi kita dalam membuat suatu kalimat di news item text, kita menggunakan subject plus verb to plus complement. Jangan kita gunakan verb one, no. We don't use verb one here because the event was past. Jadi event itu sudah terjadi, sudah lampau. And then indirect speech. Sering kita temukan dalam news item text kalimat-kalimat secara tidak langsung, pernyataan dari suatu saksi mata, dari sebuah kejadian, misalkan she said that the victim was died, for example like that. Jadi di sini kita menggunakan indirect speech, not direct speech. Okay, so far bisa dimengerti tentang penjelasan language feature from news item text. Jadi kita menggunakan dua, yaitu yang pertama simple past tense, and the second one is indirect speech. Di sini ini sudah menuliskan membuat sebuah contoh dari news item text. Kita akan menganalisa part bagian-bagian mana tentang news item text tersebut. Misalkan menceritakan sebuah kejadian atau sebuah kecelakaan, kalian analisa di buku kalian masing-masing paragraf per paragraf, apakah itu termasuk ke dalam newsworthy event atau background event, and the last one is source. Okay, listen it carefully because I will read it and you should analyze it. Okay, 7 killed in accidents. 7 killed in an accident. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Lingkar Selatan last night. Oke, Miss ulangi lagi. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Lingkar Selatan. Di sini jelas ya, tuh. 7 people were killed in a collision between a bus. Di sini jelas diterangkan apa yang terjadi, yaitu sebuah accident, sebuah kecelakaan. Siapa yang mengalaminya? Yaitu 7 orang. 7 people. Di mana dan kapan? Yaitu jam 10.35. Di mana? Di Jalan Lingkar Selatan. Oke, bisa dipahami. Dalam paragraf pertama yaitu berisi tentang kejadian apa, siapa yang mengalaminya, kapan, dan di mana kejadian tersebut terjadi. Oke, bisa dipahami dengan jelas? Oke, lanjut ya. Paragraf 2. The dead were all passengers in the car. Okay, listen it carefully. Police believe the car might have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car might not have been using his light. As the truck driver said, he did not see the car. Oke.
Jadi background event itu kronologi kejadiannya, seperti apa sih kejadiannya itu diceritakan, mengapa kejadian tersebut terjadi, dan bagaimana sih kejadian tersebut sampai terjadi. Oke. Di sini diceritakan mengapa sih kejadiannya itu terjadi. Di sini ada sebuah kalimat. Police believe the car might have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. Di situ sangat jelas sekali bahwa mengapa kecelakaan itu terjadi itu karena si pengendara bus datang nih dari arah yang berlawanan, dan kemudian hilang kendali dari arah yang berlawanan, sehingga kecelakaan tersebut terjadi. Oke, bagaimana? Di situ udah jelas ya. The driver of the car may not have been using his light. Mungkin si pengendara itu tidak menggunakan lampu kendaraannya sehingga kecelakaan itu terjadi. Bisa dibilang lampu hati-hati ya. Dan yang ketiga yaitu the police said the car should not have been trying to pass the bus since overtaking is not allowed on Jalan Mitra Selatan. Di sini ada the police said. Itu kan menjelaskan ya. Source itu yaitu komentar dari saksi mata yang ada di situ ataupun dari sumber berita tersebut. Di sini jelas the police said. Polisi itu mengatakan bahwa mobil mungkin berusaha menghindar gitu, tapi tidak terkendali sehingga kecelakaan itu terjadi. So far tentang news item text, yaitu konklusinya, yaitu the conclusion of our material today is about news item text, yaitu ketika kita ingin membuat suatu teks tentang berita yang layak diberitakan, kita harus mengikuti rule-nya, kita harus mengikuti arahannya. Yang pertama tadi ini sudah sebutkan, yaitu tentang social function, tujuan dari news item text tersebut untuk apa dan bagaimana, generic structure-nya, language feature-nya. So from all my explanation about news item text, I hope you can try to make news item text by itself and very concentrate about my explanations, and I hope you understand with my explanation. And the last one, thank you for your